Setelah pasukan Hawazin kalah, Pak, ya sudah akhirnya semuanya ditawan, termasuk pasukan yang tersisa, termasuk istri-istrinya, termasuk anak-anaknya ditawan, dan hewan-hewan yang mereka bawa itu, Pak, dibawa serta itu semuanya jadi harta rampasan umat Islam. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya lagi, Pak. Kemana? Ke kota Thaif. Rasul dan sahabatnya ngepung kota Thaif. Setelah dikepung beberapa hari, ternyata Rasulullah SAW tidak jadi menyerang kota Thaif, tapi Rasul memberikan keputusan tidak usah kita serang. Setelah kita kepung beberapa hari, tidak usah kita serang, kita biarkan. Akhirnya Rasulullah dan sahabatnya pulang ke arah kota Mekah. Nah, ketika di tengah perjalanan, Pak, kalau pergi ke Mekah dari Thaif harus melewati Ji'ronah. Mungkin yang pernah umroh pernah ke Ji'ronah, Pak. Ya, Ji'ronah ya, Pak ya, Ji'ronah. Nah, itu biasanya kalau city tour setelah lihat Jabal Rahmah, lah baru ke Ji'ronah. Ada yang mau umroh lagi atau apa itu kan? Nah, itu lewat situ, Pak. Ketika lewat situ, Rasulullah SAW membagi harta ghanimah, Pak. Harta rampasan itu, Pak, kuda, unta ribuan, apalagi kambing ribuan, dibagi-bagi. Orang-orang yang mu'alaf yang baru masuk Islam dikei ukeh. Tapi sahabat-sahabat yang dari Madinah dikasih sidik. Nah, akhirnya ya namanya pemberian, Pak ya. Itu kadang-kadang kan begitu. Wong BLT aja kadang-kadang yo meri-meri kok ya, Pak ya, gitu. Nah, itu juga manusiawi, Pak. Akhirnya sebagian sahabat Ansor yang dari Madinah yang dikasih sedikit itu akhirnya satu sama lain do bisik-bisik, Pak. Lah piye to iki? Wong sing banyak berjuang awake dhewe kok. Sing ngagek mlebu Islam ndek wingi kok dikeki oke gitu. Ternyata sampai kepada Nabi ngumpulkan sahabatnya, sahabat-sahabatku wahai Ansor, sahabat Ansor yang datang dari Madinah. Seandainya Allah suruh memilih saya, ini penduduk Mekah mu'alaf pergi ke sana, iki wong Ansor pergi ke sana. Seandainya Allah menyuruh saya untuk memilih, aku akan milih jalannya orang Ansor. Aku melu Ansor. Aku seneng banget kepada aku mencintai orang-orang Ansor. Wahai orang-orang Ansor, sahabatku, kamu pilih harta atau pilih aku? Gitu, Pak. Gitu. Coba, kamu pilih mana? Kamu pulang membawa harta, dengan kamu pulang membawa aku bersamaku, Nabi, utusan terakhir kekasih Allah, kowe milih ndi? Akhirnya do nangis. Saya ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya rela dikasih sithik ra apa-apa, sing penting awake dhewe pulang disertai ditemani dengan Rasul. Lah Rasul lho, Pak. Pemberi syafaat lho, Pak. Kan gitu. Nah, itu akhirnya do nangis, akhirnya terus mereka sadar. Kan begitu. Bukan harta kan, Pak, yang menjadikan orang mulia, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, Pak, sisa-sisa dari orang suku Hawazin dan suku Sakif yang berada di kota Thaif, akhirnya mereka nyusul. Keluar dari kota itu, nyusul Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menyatakan tunduk, meratakan masuk Islam. Nah, itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha' wallahu ghafurun rahim. Kemudian setelah itu Allah mengampuni orang hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Siapa itu? Suku Sakif yang tadinya enggak ikut perang. Mereka ngumpet di kota Thaif, tapi Rasul tidak mau nyerang. Akhirnya mereka balik nyusul Nabi Muhammad dalam perjalanannya kota ke Mekah, kemudian mereka menyatakan tunduk masuk Islam. Dan ini Bapak Ibu, penduduk
kota Taif yaitu Bani Sakif masuk Islam, itu kan berkat doanya Nabi kan Pak. Nah, ketika tahun ke-10 dari kenabian, 10 tahun setelah Rasul diangkat jadi Nabi kan Rasul dakwah ke Taif toh Pak. Ketika Rasul merasa Mekah iki wis angel tenan tuturane ya Pak ya. Angel gitu. Akhirnya Rasul mencari kota yang kemungkinan nanti bisa menjadi pusat dakwah Pak. Akhirnya diliriklah Taif. Rasul pergi ke Taif, mendakwai Taif, ditemani dengan pembantunya, yaitu budak yang telah diangkat, dimerdekakan, yaitu Zaid bin Harisah. Sampai di Taif Rasul itu mendatangi kepala suku Pak, didatangi semuanya. Ini enggak ada sambutannya yang menyenangkan, semuanya nolak. Nah, ketika Rasulullah sudah diketahui mau pulang, pemuka-pemuka suku Sakif yang ada di kota Taif ini nyuruh orang gila, anak kecil, budak-budak, perempuan kecil berjajar, berbaris di jalan. Engko nek Muhammad karo pembantune lewat antemono watu. Tenan Pak itu, diantemi watu. Lah Zaid bin Harisah sih yang dia melindungi kepalanya Rasul. Yang penting kan kepala toh Pak. Ning sikile enggak terlindungi ya sikile geteh-geteh begitu, lecet kena batu, kena lemparan itu. Perjalanan sampai menjelang masuk kota Mekah, Rasul didatangi malaikat. Datangi Jibril, Pak. Allah menawarkan, nek kowe gelem, Allah akan menyuruh, ya nek kowe gelem, ya, Allah akan memberi kamu ya Pak, hak untuk menyuruh 2 malaikat penjaga gunung supaya malaikat itu ngangkat gunung yang di Mekah, gunung yang besar, untuk diterbangkan ke Taif, kemudian ditimpakan ke kota Taif biar mati semuanya. Nek kita gimana Pak? Langsung yo sisan ngelarakno ati ya gitu Pak, gitu mestinya itu. Nek Rasul ndak Pak. Wahai Jibril, ndak. Kalau sekarang mereka itu tidak menerima dakwaku, bahkan menyakitiku, saya berharap keturunan mereka nanti menerima dakwaku. Betul Pak. Ya. Akhirnya dalam perjalanan setelah dikepung oleh Rasul kota Taif, terus nggak jadi diserang, Rasul pulang, mereka nyusul Rasul, menyatakan masuk Islam, tunduk dan taat patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.